Analisis kasus pembelajaran IPS di MISD mengenai pentingnya pembelajaran IPS yang kontekstual dan berbasis lingkungan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dewi Rahayu dengan NIM 238107003, mahasiswa kelas 5A program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis kasus pembelajaran IPS di MI sebagai bahan ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran IPS di MISD. Yang pertama yaitu pentingnya pembelajaran IPS kontekstual berbasis lingkungan lokal. Kenapa sih kok sangat penting? Karena itu bisa mendukung perkembangan kognitif siswa. Siswa MI itu lebih mudah memahami konsep IPS apabila materi dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari. Aktivitas nelayan, tambak ikan, dan pengolahan hasil laut merupakan contoh konkret kegiatan ekonomi yang dekat dengan kehidupan siswa pesisir, sehingga membantu mereka memahami konsep produksi, distribusi, dan konsumsi secara lebih bermakna. Selanjutnya yaitu bisa juga membentuk sikap sosial dan ekologis. Pembelajaran IPS berbasis konteks lokal mampu menanamkan sikap menghargai pekerjaan masyarakat pesisir, serta meningkatkan juga kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut. Dengan demikian, IPS itu berperan dalam membentuk karakter sosial dan kepedulian lingkungan sejak dini. Dan berikutnya yaitu meningkatkan motivasi dan makna belajar. Nah, materi yang relevan dengan kehidupan siswa itu akan meningkatkan minat dan motivasi belajar. Siswa itu tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga dari realitas sosial di sekitarnya, sehingga pembelajaran IPS menjadi lebih hidup dan bermakna. Dan yang terakhir yaitu dampak apabila jika pembelajaran itu tidak kontekstual. Jika pembelajaran IPS tidak dikaitkan dengan konteks lokal, siswa itu akan cenderung hanya menghafal materi, sulit memahami konsep, dan kurang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, hal ini itu dapat mengurangi efektivitas pembelajaran IPS di MI. Lalu yang kedua yaitu rancangan pembelajaran IPS berbasis contextual teaching and learning di MI Pesisir. Dan ini untuk tujuan pembelajarannya. Untuk rangkaian kegiatannya yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, dan guru mengajukan pertanyaan pemantik seperti pada video ini. Ibu mau bertanya nih, siapa di antara kalian yang orang tuanya sebagai nelayan? Oh, sebagai nelayan yang bertiga berarti ya siapa aja? Artiza, Reza sama Asri. Nah, kalau misalkan orang tua kalian sebagai nelayan, dari mana ikan yang kalian suka makan? Ke laut. Iya, betul. Lalu selanjutnya yaitu kegiatan inti. Yang pertama pada kegiatan inti itu ada konstruktivisme. Nah, pada konstruktivisme ini guru itu mendorong siswa untuk mengaitkan materi dengan pengetahuan awal mereka. Dan siswa diminta menceritakan pengalaman melihat atau terlibat dalam kegiatan nelayan atau tambak ikan. Selanjutnya adalah kegiatan inti yang kedua yaitu inquiry. Pada kali ini siswa itu akan diajak melakukan kegiatan penyelidikan sederhana seperti mengamati gambar, video, atau hasil laut yang dibawa oleh guru dan juga menelusuri proses kegiatan ekonomi. Nah, pada kali ini itu siswa diminta mencatat hasil temuannya dalam lembar kerja sederhana. Lalu kegiatan inti yang ketiga adalah questioning atau bertanya. Kegiatan ini akan mendorong berpikir kritis siswa dan rasa ingin tahu, seperti pada video ini. Kenapa laut itu menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir? Siapa yang tahu? Saya. Iya, boleh Riri. Karena mayoritas penduduk yang ada itu berprofesi sebagai nelayan dan nelayan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, yaitu laut. Kalau misalkan lautnya rusak gimana ya, Bu? Nah, seperti itu. Lalu tahap selanjutnya yaitu adalah learning community. Nah, pada kali ini siswa itu akan dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya.
coba berhitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, coba sekarang yang satu dengan yang satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga. 3 aja. 3 aja. Nah, tahap selanjutnya adalah modeling. Pada tahap ini, guru akan memberikan contoh konkret berupa diagram alur kegiatan atau video singkat. Guru juga akan mencontohkan sikap peduli lingkungan seperti menjaga kebersihan laut. Lalu, tahap selanjutnya adalah refleksi. Refleksi ini membantu siswa untuk menyadari makna pembelajaran. Lalu, kegiatan inti yang terakhir adalah penilaian autentik. Penilaian ini dilakukan secara menyeluruh melalui hasil diskusi, presentasi kelompok, dan lembar kerja siswa. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS di MI itu akan lebih bermakna apabila dikaitkan dengan konteks lingkungan lokal siswa. Nah, pada kasus MI di daerah pesisir itu, potensi lingkungan seperti kegiatan nelayan, tambak ikan, dan pengolahan hasil laut itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk membantu siswa memahami konsep kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam secara konkret. Pembelajaran IPS yang kontekstual juga itu tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif siswa, tetapi juga berperan dalam membentuk sikap sosial, kepedulian lingkungan, serta motivasi belajar siswa MI. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual teaching and learning menjadi solusi yang relevan untuk mengintegrasikan materi IPS dengan realitas kehidupan siswa, meskipun buku paket belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Sebagai calon guru MI, saya menyadari bahwa guru itu memiliki peran penting loh untuk kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, sehingga pembelajaran IPS itu tidak hanya berorientasi pada buku, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pemahaman yang bermakna bagi siswa. Mungkin itu saja dari saya. Saya Citra Dewi Rahayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.